sampai sekarang. Nah, ya maksudnya aku sebenarnya nggak masalah juga. Aku juga maksudnya gini, orang tua aku, kamu kesini, kamu kesitu, kamu kesini. Aku juga nggak pernah menantang gitu loh. Contohnya aku misalnya ke pondok, ya jujur ke pondok aku disuruh gitu kan. Oh, cuman sempat mondok ya? Ya di pondok. Tapi aku kembali lagi, aku nyari apa sih yang aku cari di pondok ya? Kenapa kok orang tua itu ngasih aku ke pondok gitu? Tujuannya apa mereka gitu? Nah, aku ngulik-ngulik itu. Pasti nggak mungkin kan orang tua itu nyari hal random. Oh, udah anakku taruh sini aja, terserah nanti mau jadi apa, kan nggak gitu juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di acara podcast Tutur Mama bersama saya Riandani. Dan biasanya kalau kita ditemani sama mama-mama nih, sama ibu, sama bunda, sama perempuan-perempuan hebat, kali ini sedikit berbeda karena yang dulunya sempat kita gosipin. Mungkin yang mengikuti podcast sebelumnya ya sempat kita gibahin. Sebenarnya saya tidak berniat untuk menggibahkan gitu, tapi karena partner berbicaranya itu menyinggung yang bersangkutan, alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir bersama kita, yaitu Mas Hisyam. Selamat datang. Jauh-jauh dari mana? Malang ya? Iya, dari Malang. Tapi nasibnya tidak Malang kan? Enggak. Oke, ini ada Mas Hisyam. Silahkan bisa diperkenalkan dulu nih Mas Hisyam. Nama saya Hisyam Farhan. Hisyam atau Farhan? Hisyam Farhan. Oh, Hisyam Farhan. Asli Malang. Sekarang udah kerja di Surabaya. Oh, jadi tinggal dan lama domisili di Surabaya? Iya, baru kerja di Surabaya, tinggalnya udah di Malang kayak gitu. Oke, ini gimana ceritanya nih bisa ke Jogja nih? ini sebenarnya bukan karena tiba-tiba diundang Tutur Mama ya, tapi ada hal lain. Di Jogja memang pengen jalan-jalan aja sih, jadi sekalian ngelihat budaya lah gitu, jadi biar enak juga gitu ngelihat di Jogja gitu. Udah berapa hari nih di Jogja? Di Jogja udah dari hari sekitar 5 hari sih, 5 hari dari hari Jumat sampai sekarang juga. Gitu. Udah dapat apa aja? Katanya mau lihat budaya-budaya kan? Kalau masalah budaya pastinya ini ya, gudeg ya lihat. Gudeg itu kuliner. Oh kuliner ya budaya kuliner lah ya. Iya boleh. Tapi lebih ke emang kuliner sih saya, gudeg, bakpia. Selesai. Oke. Ya, jadi itu ya. Udah nyobain apa sih? Suka pedes nggak? Suka. Apa sih yang itu loh? Mercon? Bukan. Mercon apa? Oseng mercon. Oh belum. Itu legend banget deket di sini. Di jalan mana aku juga belum paham banget sih. Harus dicoba ya. Itu harus dicoba. Tapi benar-benar harus kuat karena itu pedes banget. Oh pedes. Kalau aku pribadi udah. Ada levelnya gitu nggak sih? Enggak. Oh enggak, langsung itu langsung pedes gila banget itu. Oke. Nah, sekali kita terima kasih banyak ya Mas Hisyam ya udah mau datang ke sini. Ini udah banyak banget membantu ya. Perlu diketahui beliau ini ada seorang influencer juga, benar nggak? Alhamdulillah. Kita sudah sempat dibantu juga nih untuk produk Naufanya. Gimana sih Mas Hisyam bisa merambah ke dunia seperti itu? Iya, jadi memang sebenarnya bukan niat untuk untuk ke bidang sana juga gitu. Cuman memang aku punya inspirasi, yaitu aku pengen mendokumentasikan diriku gitu. Jadi nanti dengan video kan, kalau misalnya orang ngefoto-foto itu udah biasa lah ya. Foto-foto ini fotoku pas kecil, ini fotoku pas remaja gitu, itu biasa. Tapi kalau video itu kelihatan kayak masih ada gitu orangnya. Abadi. Nah, jadi ketika misalnya nanti aku udah tua gitu, udah punya cucu, aku mau bisa nunjukin ini loh video papa, ini loh video kakek kayak gitu. Jadi itu sih tujuanku, bukan bermaksud yang lainnya, tapi intinya adalah dokumentasi. Karena dokumentasi itu akan diingat kayak gitu. Bahkan aku videoku pas masih kecil itu ketika 3 SD itu ada video, jadi kelihatan kalau orang lihat itu kayak adikku, padahal itu aku gitu. Oh iya, serius? Karena itu video, itu manfaat video. Kenapa video itu lebih manfaat gitu? Ada yang ngomong katanya foto itu bisa mengungkapkan ribuan bahasa, ekspresi, gitu ya. Ekspresi, ribuan ekspresi. Tapi video lebih banyak ekspresi gitu loh. Jadi lebih natural mungkin lebih natural juga, dan lebih kelihatan kayak masih ada orangnya kayak gitu. Itu sih motivasiku buat konten-konten kayak gitu.
apa namanya? Sekarang kan udah fokus juga ya di dunia media, lebih fokusnya di media Instagram, betul? Sekarang ya dulu memang YouTube ya, sekarang YouTube, tapi sekarang udah di Instagram karena memang Instagram juga udah kuat juga dan mungkin ke TikTok juga kayak. Oh, gitu. TikToknya udah banyak sih ternyata. TikTok ya lumayan kalau TikTok. Oke, aku tuh sempat lihat konten Mas tuh yang viral ya. Yeah. Itu tiba-tiba masuk tuh di ini aku. FYP. Iya. Itu tentang kalkulator. Apa sih maksudnya itu? Aduh. Itu masuk rahasia laki-laki kan? Oh itu maksudnya nih. Coba klarifikasi di sini coba. Sebenarnya bukan masalah rahasia laki-laki atau perempuan, nggak ada hubungannya sama gender ya. Tapi itu aplikasi sebuah aplikasi yang menyimpan aplikasi lainnya atau video atau foto gitu. Nah, tapi aplikasi itu dibentuk seperti kalkulator biar nggak kelihatan sama orang lain kayak gitu. Jadi kan kalau orang minjem HP gitu, ininya kalkulator, ya udah langsung di skip karena kalkulator gitu. Ternyata ketika di kalkulator di sana bukan plus-plusan tapi angka itu termasuk kode gitu untuk masuk ke aplikasi itu. Tapi beneran ada ya? Ada. Ada. Itu bisa di-download. Bisa di-download. Apa sih namanya? Ya, nggak di-sponsor loh. Oh gitu. Berarti itu emang candaan doang ya, Candaan doang. Maksudnya bukan candaan, lebih ke entertain aja sih. Jadi dan itu kan nggak bermaksud menyinggung siapapun, nggak itu. Dan emang lebih entertain aja dan juga emang untuk senang aja sih, senang aja. Oke. Gitu. Itu kan kebanyakan kontennya lebih ke arah humor gimana gitu ya kan. Itu tuh emang menyesuaikan pasar atau emang Mas Hisham itu emang suka bawaannya emang seperti itu? Ya, pastinya kita udah tahu media sosial itu pasti kita nggak bisa 100% banget kita percaya sosial media gitu kan. Nah, nggak semua yang kita lihat di sosial media yang pasti siapa sih yang naruh sosial media itu jelek-jelek gitu kan. Pasti pengen yang bagus-bagus. Orang moto pasti pecel itu jarang banget. Orang moto. Cut dulu. Mati beneran. Mati beneran nih kayaknya atau udah nyala ya? Dari mana tadi aku ngomong? Biar lanjut selanjutnya. Yeay, kenapa? Emang bisa? Emang nyambung? Gak bisa dong. Selamat ulang tahun ya. Kalau baru kali ini loh bintang. Ulang tahun. Baru kali ini loh bintang tamunya itu mendapatkan surprise seperti ini kan. Tahan dulu. Lanjut. Oke, lanjut aja ya. Silakan. Kayaknya masih shock banget ya. Kaget aku. Aduh. Susah nafas. Lanjut ya. Dari mana tadi bau? Penambahan harus menarik ya untuk media sosial. Misal mau tag pecel nih. Oh iya. Kita nggak harus percaya 100% ke sosial media kan. Nah, karena ya apa yang kita upload di sosial media itu yang versi terbaik kita gitu. Padahal di belakang itu masih banyak banget kekurangan kita. Nah, pastinya dari karena itu aku mau ngelihat aku kan sebenarnya pasti kita punya mimpi ya, maksudnya aku pengen jadi dokter tapi sekarang ternyata nggak bisa jadi dokter. Oh, dulu kita jadi dokter? Bukan, polisi. Polisi. Dan maka dari itu adanya video, adanya untuk acting, adanya untuk film itu bagaimana caranya kita menjadi orang lain tanpa harus menjadi orang lain di dunia nyata kayak gitu. Jadi contohnya misalnya aku bisa jadi polisi dalam filmku sendiri. Aku bisa jadi misalnya aku bisa jadi presiden di filmku sendiri, di videoku sendiri, di kontenku sendiri. Itu yang membuat aku mikir, wah, aku bisa jadi siapapun. Aku bisa jadi apapun, bisa jadi cewek, bisa jadi cowok, bisa jadi guru, bisa jadi apapun itu dari videoku sendiri. Apakah itu salah? Enggak juga gitu kan. Karena itu videoku sendiri gitu. Jadi enggak masalah kayak gitu. Itu sih yang memotivasi aku untuk terus membuat video karena ya aku pengen gimana sih kalau misalnya aku jadi orang ini gitu. Itu sih aku. Lebih ini gak sih kalau kadang tuh media sosial yang kita bangun tuh juga pelan-pelan tuh membuat kita mengenali diri kita sendiri. Benar. Lu ngerasa kayak gitu gak Mas? Iya, karena memang jadi kita tahu ternyata videoku yang lumayan viral ataupun yang banyak engagementnya gitu. Itu dari konten-konten yang nggak biasa gitu. Kalau misalnya yang biasa-biasa pasti Hisham kayak gini, ternyata Hisham ke Jogja, Hisham ternyata kayak gini, ya udah biasa. Tapi kalau misalnya yang kontroversial, yang pasti orang itu pengen banget komen, kayak nggak komen tuh kayak rasanya
tangan itu ada Iya, masalah kalau gitu misalnya kan. kayak konten yang apa ya di rumah-rumah ibadah. Ya, jadi apa ketika Itu gimana tuh bisa seberani itu cuy? Iya, apa orang itu pasti akan menilai, maksudnya aku ke gereja gitu ya. Aku pasti orang, wah ini Hisam ke gereja haram kayak gitu kan. Nah, di selain sebenarnya aku konten itu juga apa namanya? Aku pelajari dulu. Aku nggak langsung aku gereja gitu, enggak. Aku pelajari dulu sama orang-orang yang benar-benar ahli. Sebenarnya boleh nggak ke gereja gitu. Aku nanya-nanya ustadz, aku nanya teman-temanku yang paham masalah agama-agama kayak gitu. Mana sih batasnya kita boleh apa enggak ke gereja gitu? Apa yang nggak boleh dilakukan? Apa yang boleh dilakukan kayak gitu. Nah, ketika itu memang aku ke gereja. Ketika itu udah selesai ibadah gitu. Tapi kelihatan masih ibadah. Nah, kontroversinya di sana kan semuanya apa namanya Hisam nih ngapain kayak gitu. Ada yang menyakitkan nggak komentarnya? Kalau masalah menyakitkan sih pasti banyak gitu, pasti banyak. Cuman nggak aku tanggapi karena memang aku nggak seperti itu gitu kan. Karena misalnya aku buat konten apa namanya narkoba kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang ngomong nge-hit tentang narkoba, ya aku nggak marah karena aku benar-benar nggak narkoba gitu kan. Itu buat konten aja gitu. Kecuali, nah biasanya yang agak bukan agak risih, lebih tepatnya risih kalau bawa-bawa nama lembaga kayak gitu. Oh Hisam nih orang dari SMP A, SMP B nih. Nah, itu kan apa ya? Itu salahku aja, nggak usah bawa-bawa lembaga gitu kan. Biasanya kan oh ini sorry ya, misalnya kita ada kampus negeri ternama gitu. Wah Hisam nih apa namanya anak kampus negeri masa kayak gitu. Nah, dia bawa-bawa nama kampus, padahal kampusnya nggak salah. Aku sendiri kan yang salah. Jadi salahin aku aja gitu. Jangan bawa-bawa lembaga atau orang lain kayak gitu sih. Tapi nggak baper ya, nggak baper. Maksudnya kalau ada sama sekali kalau yang nggak bersanggungan sama lembaga apapun itu nggak bersanggungan. Tapi kalau yang nyambung sama lembaga lain, organisasi lain itu kan bahaya. Nah, padahal aku yang salah, ngapain bawa-bawa lembaga atau organisasi lainnya kayak gitu. Biasanya langsung aku blok gitu. Karena ya bahaya juga gitu. Iya betul. Tapi mulai ketertarikan dengan dunia entertain, kemudian media sosial seperti ini, itu sejak kapan sih? Ketika aku semester 1 sih. Ketika semester 1. Kuliah ya? Jadi aku, ya itu kembali lagi tadi, aku pengen mendokumentasikan diriku sendiri gitu loh. Jadi nggak semua, maksudnya di dunia ini pasti akan meninggal kan ya pasti. Apa sih yang kita tinggalkan gitu? Manfaat atau enggak manfaat itu urusan nanti. Tapi intinya kita ada dokumentasi. Nah, kayak gitu. Misalnya, oh ternyata cucuku nanti, oh siapa sih kakekku gitu. Oh ternyata lihat konten, oh ini kakekku, nah, kayak gitu kan. Nah, itu kelakuannya kayak gitu. Minimal kayak gitu. Masalah baik atau buruk, masalah menginspirasi itu penilaian sendiri-sendiri gitu kan. Tapi minimal dia tahu lah gitu. Siapa sih Hisam gitu. Berangkat dari situ gitu. Mengalir ingin memberikan hal yang bermanfaat nggak tentunya. Kalau bermanfaat sih aku nggak sampai ke sana juga. Cuman intinya manfaat itu kan tergantung orangnya ya, tergantung kontennya penerimaan juga ya. Kalau misalnya dari kita lebih ke belajar sih ya, contohnya yang aku ke gereja itu pastinya orang akan belajar. Sebenarnya gereja itu boleh nggak sih kita ke sana sebagai agama lain, itu boleh nggak sih kita ke Kristen apa ke ibadah Kristen? Kalau misalnya kita lewat doang, apakah boleh? Apakah kalau duduk memang apakah nggak boleh gitu? Nah itu kan kita belajar. Sebenarnya benar nggak sih kita nyentuh gereja itu udah haram? Nah, kan kita nggak tahu. Nah itu dari itu kita belajar bahwasanya jangan terlalu cepat menilai, jangan terlalu cepat menjudge. Kita pelajari dulu. Walaupun kita udah belajar, pelajari lagi, karena apa yang kita pelajari di kuliah ataupun di manapun atau kata formal orang, kata orang itu belum tentu benar kayak gitu. Contohnya aku pernah ya, ini salah satu organisasi masyarakat Islam itu ada yang katanya kalau misalnya ada orang lain sholat di sono langsung dipel. Mungkin tahu ya ini. Iya, ada lah ya. Nah, tapi itu kan kata orang. Apakah benar seperti itu gitu? Iya, dan aku kesana nggak dipel. Yang
udah ke branding. Iya, karena ke branding dan brandingnya itu juga salah. Maksudnya itu kan hoax, banyak orang yang ngomong gitu loh. Apakah benar langsung dipel? Ya, kalau misalnya aku bolak-balik ke sana, apakah dipel terus? Ya kan dia jadi bingung juga. Kenapa kok ngepel-ngepel terus gitu kan? Sebenarnya nggak semua yang kita dengarkan dari orang lain, apalagi dia itu bukan siapa-siapa, itu benar gitu. Jadi kita harus mengklarifikasi dulu, kita harus belajar, kita harus banyak baca. Sebenarnya benar nggak sih apa yang kita lihat di sosial media gitu. Ini ada hubungan sama hoax berarti ya. Iya, pelajaran hoax. Tapi ini juga penting loh dikuasai bagi seseorang yang memang mau berkecimpung di dunia media sosial. Karena emang dunia media sosial itu kejam loh. Benar. Kalau kita nggak strong banget mental kita bisa kena. Makanya zaman sekarang itu orang-orang anak-anak generasi sekarang tuh banyak sekali terkena mental health karena 80% ini dari jurnal ya yang ngomong ya. Dari apa yang aku baca itu memang tertekan di situ. Sedangkan kadang orang pribadi orang itu ingin kayak Mas Hisham tadi ingin mengekspresikan dan mengunggah kepuasan ya, maksudnya kepuasan pribadinya itu ke dunia media sosial. Cuman ya itu tadi kita tidak bisa mengatur orang. Tapi mungkin kita masih bisa mengkontrol diri kita. Kayak gitu. Tapi seorang Hisham yang sudah sejauh ini nih, siapa sih yang paling support buat Mas Hisham? Orang tua, keluarga bagaimana? Kalau orang tua pastinya ya di awal ya pastinya dia. Kalau untuk ini ya, maksudnya untuk konten gitu ya, untuk konten pastinya juga mikir ini Hisham ngapain sih? Pasti kayak gitu kan. Namanya juga orang tua kan pasti pengen yang terbaik dan paling aman lah untuk anaknya. Pastinya juga kita nanti misalnya kita udah punya anak pasti juga mikir wah ini mending anakku PNS aja gitu, aman, tenang kayak gitu kan. Terjamin kayak gitu kan. Nah, dapat jodoh juga gampang. Tapi nggak semua yang anak pengen itu seperti itu gitu kan. Benar. Itu orang tua juga harus tahu juga kayak gitu. Iya, betul. Dan aku ngomong kayak gini mungkin juga berlaku untuk aku kalau misalnya nanti berkeluarga. Apakah aku nanti bisa mengontrol anakku nanti gitu kan. Ada hubungan sama tutur mama berarti ya. Tentang parentingnya. Jadi intinya gitu. Mungkin kita ngomong aduh apa sih mama papa nih kok nyuruh aku kayak gini, nyuruh aku kayak gitu kan. Tapi aku lihat-lihat lagi ternyata orang tua itu ya seperti itu. Tugasnya memang mengarahkan anaknya jangan terlalu jauh untuk kalau misalnya belok kayak gitu kan. Nah, jadi itu sih yang aku pelajari dari. Jadi orang tua mensupport sampai sekarang alhamdulillah mensupport ya, yang pastinya ada notes sedikit lah maksudnya jangan seperti ini, jangan seperti itu. Seperti tadi yang disebut ya, mengarahkan tapi bukan mendoktrin. Benar kayak gitu. Pola pendidikannya, pengasuhannya yang seperti itu. Benar kayak gitu. Mas Hisham berapa bersaudara? Aku berdua. Jadi aku pertama, adik udah. Perempuan. Oke. Sulit atau berat nggak sih menjadi sosok anak laki-laki pertama? Punya adik perempuan juga. Menjadi sosok anak laki-laki itu hal biasa sih. Tapi hal yang susah itu yang jadi anak pertamanya itu lebih susah. Karena ya kita mungkin tahu ya cowok itu simple ya, jadi gampang gitu. Oh, benarkah? Iya, karena kesimpelannya itu tanggung jawabnya gede. Nah itu iya menarik ya, benar. Karena cewek itu kenapa agak susah? Karena cewek itu kenapa ribet? Ini maksudnya natural ya. Ini sama sekali nggak ada mau sama ngomongin tentang ilmu gender. Kalau gender biar IF aja. Ini sebelum aku lebih lanjut. Kenapa bisa mendeskripsikan kalau perempuan itu tidak simple, sedangkan laki-laki itu simple? Dari segi apanya dulu nih? Ya mungkin gini ya, maksudnya kita udah tahu untuk cewek itu ya pastinya ya rumit gitu lah, banyak banget yang harus diperhitungkan. Kenapa harus banyak diperhitungkan? Karena natural dari cewek seperti itu. Cewek itu harus lebih rapi, lebih ini karena biar lebih enak untuk dipandang sama cowok. Nah, kalau cowok itu ngapain ribet-ribet kayak gitu kan? Nah, karena kenapa? Cowok itu banyak tanggung jawabnya. Nah, makanya aku nggak fokus ke diriku sendiri, makanya karena tanggung jawabku gede gitu. Itu cowok yang kenapa cowok itu lebih banyak tanggung jawabnya? Yang dipegang dari cowok itu kan tanggung jawabnya. Nah, bukan terserah dia mau good looking, banyak orang udah nikah tapi nggak good looking. Nah, itu apakah dinilai dari good looking sama badannya bagus? Enggak juga kan. Nah, itu yang susahnya cowok di sana. Kembali lagi tadi ke anak ya tadi. Iya, boleh. Kejauhan. Nah, kalau misalnya kalau aku sebagai ini pasti juga
membimbing adik ya pastinya. Adik itu biar jangan sampai apa yang pernah aku salahin, jangan sampai adikku itu sama ngelakuin itu. Minimal misalnya aku udah buat lubang, jangan masuk ke lubang lagi. Kalau misalnya masuk lubang yang lain aja kayak gitu. Jangan lubangku gitu kan. Nah, jadi ya pastinya apalagi cewek ya, pasti kita ya biasalah berseteru antara saudara gitu kan. Jadi tetap ada konflik ya. Pasti ada konflik. Saudara mana yang nggak ada konflik gitu kan. Nah, itu kayak konflik itu udah pasti hal yang wajib gitu. Apalagi keluarga kan. Jadi makanya itu konflik itu hal biasa, karena hal biasa itu kita harus gimana caranya kita belajar untuk mengurangi konflik itu, cara mengatasinya kayak gitu. Nah, adik sekarang masih tugas akhir, jadi memang butuh dorongan juga biar biar kuliahnya juga tepat waktu kayak gitu kan. Berarti secara nggak langsung Mas Ihsan tuh sebenarnya juga punya tanggung jawab lebih ya terhadap adik, katanya adik perempuan. Iya, dan sama orang tua juga gitu kan pastinya. Tapi kalau misalnya ada konflik sama adik kayak gitu, gimana cara peleraiannya? Iya, pastinya ya aku pasti sering bilang sama adikku sendiri gitu. Maksudnya, Dek, kita itu udah dewasa kayak gitu. Kita udah bukan anak kecil yang dulu itu jamba-jambaan. Oh, dulu kecil gitu. Iya, sampai tangan aku kalah itu. Oh iya, kalah atau mengalah? Kalah, lebih tepatnya kalah. Kalau mengalah aku nggak bisa. Lah, karena adikku dulu pencak silat. Walaupun cewek pencak silat, makanya tinjunya lumayan gitu. Dan aku kan dulu nggak pencak silat, aku marching band, nggak ada hubungannya. Iya waktu itu kan bapak yang waktu itu menyebutkan. Ya, inisialnya Evan lah. Nah itu. Halo Mas Evan. Aku marching band, jadi nggak terlalu banyak untuk defense ya, untuk fisik gitu kan. Nah kalau adikku walaupun ada ya. Pencak silat dan cewek, dan makanya pukulannya lumayan gitu. Dia push up makanya kayaknya aku juga kalah kalau misalnya berantem gitu kan. Gitu. Jadi makanya aku ngomong kita udah dewasa gitu. Ya kita maksudnya mana yang salah, mana yang bagus itu kita udah jelas, udah tahu gitu. Makanya kalau misalnya kayak gini jangan kayak gini, kalau seperti ini mendingan seperti ini kayak gitu. Jadi ya karena kita udah dewasa sih, jadi memang harus seperti itu gitu kan, nggak ada pilihan lain. Intinya adalah membangun komunikasi yang baik. Yang baik, memang seperti itu. Dan arahan orang tua juga pernah nggak sih kayak ngobrol, bilang kamu nih anak pertama, kamu sebagai kakak, kamu harus pernah nggak sih ngobrol kayak gitu? Kalau orang tuaku itu memang nggak, orangnya bukan kayak to the point ya gitu ya. Tapi lebih ke bagaimana cara lebih ke action gitu. Ini loh seperti ini gitu. Dua-duanya ya. Dua-duanya gitu. Nah, jarang banget terlalu ngomong, kamu harus seperti ini, kamu seperti itu. Enggak ngomong doang. Dan menurutku orang tua yang bagus seperti itu gitu loh. Kan kebanyakan gini. Aku pernah dengar di beberapa jurnal atau di mana gitu. Kita itu untuk anak orang tua sekarang gitu, itu terlalu banyak menasehati. Terlalu banyak menasehati untuk remaja ke atas itu juga nggak baik, karena kita ngerasa juga nggak nyaman gitu loh, dan menasehatinya itu terus gitu loh, diulang-ulang, padahal kita aku kayaknya aku nggak ngelakuin, tapi tetap dinasehati itu aja. Contohnya misalnya kamu jangan minum air soda misalnya gitu ya. Nah, kita udah nggak minum air soda, tapi dia tetap, kamu jangan minum air soda terusan gitu. Padahal kita udah ini kan, kita jadi lama-lama jenuh kan. Nah itu sih orang tua juga harus tahu juga anaknya itu gimana gitu kan. Dan itu juga kita juga belajar, kita udah dewasa, kalau misalnya kita jadi orang tua, kita nanti ke anak kita itu bagaimana gitu. Apakah kita seperti itu nantinya kayak gitu. Itu sih yang aku pelajari juga gitu. Benar-benar, berarti emang ya secara nggak langsung itu apa yang dilakukan orang tua untuk kita itu memberikan figur bagi kita, figur pertama sih. Iya, figur pertama gitu ya kan. Gimana nanti kita membentuk diri kita untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita nanti kayak gitu. Tapi kalau Mas Ihsan sendiri lebih dekat sama siapa? Kedua orang tua atau salah satu? Mungkin secara natural ya. Natural kan pasti kalau cowok itu ibunya ya. Ibu ya, dekat ya sama ibu. Iya, aku
lebih dekat ke ibu karena memang ya mungkin natural kita udah dibuat seperti itu ya. Kalau cewek ke ayah gitu. Cuman ya maksudnya masalah deket itu kan masalah apa ya, cuman pilihan aja. Tapi intinya ya kedua orang tua itu yang penting. Apakah deket ibu nggak butuh ayah? Nggak juga. Apakah ayah butuh ibu? Nggak bisa juga gitu kan. Harus ada dua-duanya gitu. Jadi itu menurutku penting sih karena sifat mereka berdua beda gitu. Tapi saling melengkapi gitu. Ya. Itu yang penting itu sih. Kalau boleh tahu di mata Mas Ihsan sendiri ibu itu seperti apa sosoknya? Kalau misalnya ibu itu orangnya ini lebih ke lebih banyak menasehati tapi lebih detail kayak gitu. Aku ingat banget kata ibuku dan ini terus-terusan pasti ngomong kayak gini. Sampai sekarang gitu. Pertama, jangan tidur pagi itu. Yang kedua, cuci kaki sebelum tidur. Yang ketiga, jangan lupa sikat gigi. Itu udah dari tiga ini kayak udah terbenak ke aku dan aku udah terbiasa kayak gitu. Jadi udah kebiasaan ya? Iya, itu aku dapat garis bawah bahwasanya kita dari terpaksa dulu jadi terbiasa hal yang baik ya. Nah, makanya apalagi aku yang bangun pagi itu. Kamu bilang orang tuaku bilang terserah kamu setelah subuh ngapain aja, yang penting jangan tidur. Di rumahku itu benar-benar orang tidur dikit aja kayak ngantukin, digituin. Sama. Jadi itu kayak hal yang haram untuk dilakukan gitu setelah subuh gitu. Jadi aku ngapain aja ya, main game atau apa gitu. Yang penting setelah subuh jangan ada yang tidur di rumah ini gitu. Aku mikir, aku sebenarnya kesel juga gitu kan. Berarti beliau disiplin ya teman-teman? Disiplin, lumayan disiplin. Kedua orang tua aku ya. Jadi aku mikir ini apa sih? Dan aku kan pasti namanya juga anak kecil ya, membandingkan sama rumah-rumah lain, teman-teman yang lain. Ini lo temanku tidur habis subuh, kenapa sih di sini enggak gitu kan? Ya udah pindah aja ke Pernah protes kayak gitu? Enggak sih, maksudnya di dalam hati aja ya. Gitu kan. Ya karena mungkin masih kecil gitu kan. Nah, ini kenapa sih temanku tidur setelah subuh bisa gitu. Kenapa sih di sini enggak gitu kan? Aku masih penasaran gitu kan. Tapi lama-lama aku lihat, benar juga. Maksudnya ini ada manfaatnya gitu lah. Setelah subuh itu kita benar-benar melakukan apapun itu fresh. Mau belajar, bahkan sampai sekarang pun aku belajar itu pasti habis subuh, nggak bisa malam aku. Malam itu aku udah ngantuk banget. Sekitar jam 9-10 itu aku udah ngantuk. Paginya ya bangun pagi itu baru belajar. Bahkan kalau misalnya ada pelajaran yang mepet pun aku nggak ngerjain malamnya, ngerjain setelah subuhnya. Jadi aku tidur ya udah, habis itu setelah subuh baru ngerjain gitu. Ini jadi hal biasa gitu. Dan aku enak seperti itu gitu. Jadi nyaman ya. Udah nyaman kayak gitu. Dan mungkin apalagi dan untuk cowok itu kan hal yang aneh kayak gitu. Biasanya cowok itu kebanyakan malam-malam, coba aja tanya. Nah, cowok itu biasanya malam-malam itu begadang ngerjain tugas gitu. Subuh habis itu tidur, jarang banget. Dan teman-temanku kebanyakan ya cowok ya kayak gitu. Itu dari segi kesehatan juga kurang baik ya. Dari kesehatan pastinya juga kurang baik ya. Karena begadang dan pastinya juga minum kopi. Untuk kopi itu kan sebenarnya juga bagus, tapi kalau sering-seringan juga. Mas Ihsan nggak ngopi? Aku ngopi tapi harus kopi susu gitu loh. Kalau kopi pahit nggak bisa. Jadi harus kopi-kopi yang yang masih ada campuran-campuran lainnya. Kalau kopi doang aku nggak bisa. Ya kayak gitu sih, maksudnya tentang kesehatan juga itu juga berpengaruh juga. Gitu. Terima kasih ya buat ibunya Mas Ihsan. Sama-sama. Sampai bisa seperti ini ya kan? Iya. Itu berkat juga beliau. Ya. Benar. Tapi kalau bapak sendiri gimana orangnya? Kalau ayah lebih ke action tadi ya. Emang gitu ya. Ayah lebih ke action dan ayah itu bisa dibilang ayah itu lebih ke ini ya. Udah terserah kamu mau jadi apa. Yang penting kalau bisa seperti ini, bisa ini. Dia ngasih opsi. Berarti secara nggak langsung di dalam. Aku minum ya. Silakan. Ini kita minumnya Demik ya. Oke. Nah, jadi kan secara tidak langsung sebenarnya orang tua Mas Ihsan itu tidak memberikan intervensi terhadap gimana Mas Ihsan harus kayak gini, harus kayak gitu. Ya, memang ya orang tua tidak harus memastikan kamu harus jadi guru, selain guru
aku coret dari kakak, nggak gitu juga kan dia. Nah, tapi pernah pengen nyeletuk gitu nggak sih? Kamu nanti jadi ini ya gitu. Ya pasti. Namanya orang tua itu ya kembali lagi PNS tadi mungkin. Oh gitu. Ya, misalnya orang tua, kalau bisa PNS kenapa sih? Apa coba-coba aja dulu gitu kan. Tapi pernah nyoba? Belum pernah sampai sekarang. Nah, ya maksudnya aku sebenarnya nggak masalah juga. Aku juga maksudnya gini, orang tuaku, kamu kesini, kamu kesitu, kamu kesini. Aku juga nggak pernah menantang gitu loh. Contohnya aku misalnya ke pondok, ya jujur ke pondok aku disuruh gitu kan. Oh, cuman sempat mondok ya? Iya, di pondok. Tapi aku kembali lagi, aku nyari apa sih yang aku cari di pondok kayak gitu. Maksudnya kenapa orang tua harus membawa saya ke situ? Kenapa gitu ya? Kenapa kok orang tua itu ngasih aku ke pondok gitu? Tujuannya apa mereka gitu? Nah, aku ngulik-ngulik itu. Pasti nggak mungkin kan orang tua itu nyari hal random. Udah anakku taruh sini aja, terserah nanti mau jadi apa, kan nggak gitu juga. Nah, ternyata ya memang orang tua itu pengen anaknya seperti ini gitu. Jadi makanya dipondokin aja gitu. Jadi aku di pondok juga nggak mungkin, wah aku nggak mau di sini, nggak mau di situ gitu. Itu menurutku terlalu childish gitu kan. Walaupun aku masih child ya gitu. Waktu itu usia berapa berarti? Lulus SD. SMP ya? SMP. 13-12 tahun. Ya, aku mikir seperti itu. Dan aku itu orangnya pas aku masih kecil, aku sukanya itu berteman gitu loh. Nyari teman banyak gitu. Sekarang tua juga udah nggak berarti? Kalau sukanya kecil berarti tua udah nggak suka berteman? Dulu, ya nggak sampai sekarang juga gitu. Dulu sampai sekarang aku suka nyari teman gitu kan. Teman apapun gitu loh. Soalnya gini, misalnya ya, aku temenan sama si A, aku belum tentu suka sama si A gitu. Tapi si A ini punya banyak temen. Nah, bisa aja temennya si A ini temenan sama aku. Itu sih yang aku cari. Jadi bisa dibilang relasi lah gitu ya. Nah, karena ya jangan terlalu mengkotak-kotakan temen. Misalnya aku temenan sama dia, nggak usah. Udah aku nggak berteman, nggak gitu. Bisa aja temennya si A itu masih banyak temen yang lebih baik gitu kan. Nah, dari di pondok itu aku temenan banyak gitu dan itu aku senang banget, aku punya teman dari Merauke, setelah itu dari luar negeri gitu kan. Aku senang banget itu belajar hal yang pindah-pindah sharing budaya bahasa kayak gitu. Jadi aku tahu semuanya masalah dia. Jadi kalau bisa temanku itu kemana-mana pun pasti ada teman gitu loh. Itu enaknya sih. Kita baik sama kita. Tapi teman lebih banyak lagi, misalnya kita punya teman 10 gitu ya. Teman 10, misalnya yang baik cuma 2. Nah, tapi lebih baik lagi teman 100, berarti kan porsi persennya lebih banyak gitu. Jadi misalnya cuma 20%. Dari 10 yang baik 20% berarti 2 orang. Nah, kalau misalnya temannya 1000 yang baik misalnya 20%, jadi kan 200. Tetap lebih enak yang banyak kan. Walaupun masih ada 800 teman kita yang nggak bermanfaat. Ya, itu nggak usah dihiraukan. Jadi itu ya udahlah, itu teman sekedar teman aja gitu. Tapi yang 200 ini yang kita keep. Nah, 200 daripada 2 kan mending 200 gitu kan. Itu sih maksudnya motivasiku. Jadi makanya banyak yang ngomong, Sam, jangan terlalu banyak temen, itu juga jelek gitu. Ya memang nggak salah juga gitu. Ya itu makanya perbandingannya 800 temenku itu nggak bermanfaat juga, tapi masih ada 200 teman yang masih bisa banyak, gitu. Dari bandingkan 2 doang ya. Nah, kayak gitu sih, itu motivasiku kayak gitu. Tadi aku ngenain ke depan ya, masih mau fokus untuk terus mengembangkan karir di media sosial atau ada rencana yang lain? Memang pastinya kita masih ngikut orang juga gitu kan. Kita belajar sama orang lain juga tentang sosial media, tentang konten kreator seperti itu. Mungkin nggak ada salahnya juga. Tapi nanti pasti kedepannya saya sendiri pastinya pengen buat bisnis sendiri gitu. Itu maksudnya dan motivasiku cuma satu sih. Nggak ada orang kaya di sini, siapa sih yang jadi karyawan paling kaya gitu? Ya, contohnya Elon Musk gitu. Nah, itu siapa gitu? Itu apakah dia karyawan gitu kan? Nah, itu sih motivasi gue. Maksudnya orang bisnis pasti harus berani gagal, itu udah pastinya. Tapi orang bisnis itu pasti akan jadi orang sukses dibandingkan sama
orang yang kerja ngikut orang. Apakah orang ngikut orang sekarang salah? Nggak juga. Itu kan untuk mencari ilmu juga dan bisa berkarir di dalam sana terus menerus, nggak masalah juga gitu. Jadi orang bisnis juga pasti butuh berkarir. Orang yang berkarir pasti orang yang butuh berbisnis. Jadi saling menguntungkan. Gitu. Dan hikmahnya ya tetap ya ada ya. Iya, ada hikmahnya juga kayak gitu. Tapi mau bisnisnya ada gambaran kira-kira mau ngembangin sekarang alhamdulillah udah bisnis udah bisnis jadi sambil lah gitu kan sambil ini. Jadi aku mau sekarang udah mau membuat tentang kursus digital kayak gitu. Kursus kayak sosial media, kursus buat website kayak gitu. Sama kursus digital marketing juga itu. Jadi fokusnya orang bisa di mana digital marketing semuanya ya itu. Yang penting tentang digital. Nah, kursus-kursus tentang itu. Nah, jadi kita memfasilitasi dan siapapun bisa menjadi guru dan siapapun bisa menjadi murid. Nah, nanti apakah gurunya pasti nanti ada kayak seleksi kayak gitu ya pastinya untuk menjadi guru di sana. Siapapun bisa menjadi guru nanti pastinya nanti ada pembagian hasil di dalamnya kayak gitu. Nanti juga murid pun berapa. Nah, kayak gitu. Itu sama mungkin bisnis makanan juga kayak gitu. Kenapa tertarik di makanan? Karena saya suka makan kayak gitu. Makan itu kebutuhan loh. Kebutuhan, tapi kalau kelebihan itu kesukaan loh. Oh gitu. Jadi kebutuhan itu kan 3 kali sehari doang harusnya. Iya. Tapi kalau misalnya ngemil terus, aku suka seblak 2 kali sehari gitu. Apakah itu kebutuhan? Enggak juga. Enggak juga. Ya. Nah itu sih maksudnya dan itu juga motivasiku. Dan dulu kan aku gemuk banget, Mbak. Oh iya, Kak. Dulu aku gemuk banget. Obesitas. Lebih itu. Serius? Aku 85 dulu. Dengan aku cowok tinggiku segini 85 itu sangat gemuk banget gitu. Rasanya di badan beda ya? Beda banget dulu ketika aku berat badan 85 kilo gitu. Itu aku gampang ngantuk kayak gitu. Kalau masalah aktif tetap aktif karena kan aku tetap marching band ya ketika itu. Udah 85 tapi ya karena mungkin ketika mulai aku gendutnya itu ketika banyak fasilitas, banyak kesejahteraan ke kantor gitu kan, di kantor misalnya. Dan tidak menjaga. Misalnya keluar kamar, ada roti makan gitu. Dan rotinya setiap hari gitu. Roti, susu, mie. Itu udah pasti tuh. Roti, susu, mie. Aku makan. Dan pasti ada kayak sisa-sisa makanan-makanan yang enak-enak kayak gitu dari tamu. Karena aku dulu bagian penerimaan tamu gitu loh. Di kampusku dulu bagian hotel lah gitu. Ya pasti tamu-tamu itu kan pasti nyisain makanan-makanan gitu kan. Nah itu masih banyak banget. Aku makan banyak dan itu bisa dalam satu hari bisa 3 tamu itu. Jadi kan makanan enak itu. Emang dasarnya suka makan ya? Memang itu aku suka makan. Bahkan sampai aku ya bisa dibilang nggak kurus banget. Maksudnya udah badanku segini, aku tetap masih suka makan gitu. Iya. Soalnya ada kalau aku pribadi. Kalau aku udah emang stres atau banyak pikiran nggak tuh emang gak doyan makan sama sekali. Iya itu kan? Memang tergantung sih ya. Iya emang ini gennya emang suka makan. Suka makan lebih ke kebiasaan juga gitu. Dari itu aku juga belajar tentang kebugaran kayak gitu. Jadi kesadarannya dimulai gimana itu ceritanya? Sebenarnya nggak sadar. Sebenarnya bahkan gini, aku ketika 85 kan bajuku itu semuanya XL. Serius? Ya serius XL gitu. Nah aku itu orangnya nggak pernah kepikiran kurus karena aku beli itu pasti beli baju XXL karena aku mikir pasti juga nanti gendut lagi gitu kan. Ya. Jadi aku mendingan sekalian XXL aja daripada XL nanti kebuang gitu. Jadi aku beli baju XXL kebanyakan kayak gitu. Nah ternyata aku pengen coba deh ketika itu Ramadan. Ketika Ramadan aku coba ngurangin makan dikit lah. Ngurangin makan dikit, kok turun 5 kilo jadi 80 kilo gitu kan. Nah jadi aku mikir, ini kayaknya kesempatan deh, ya udah. Tapi bisa ya, maksudnya biasanya kan ada orang yang emang karena dia udah obesitas. Ini pengalaman teman aku juga ya, karena dia udah obesitas, dia memang awalnya mengurangi makan. Tapi bagi dia pribadi berat banget gitu. Iya, pasti berat. Itu udah pasti. Mengurangi makan pasti mengurangi makan susahnya apa sih? Tapi nggak segampang itu gitu. Karena kita itu mulut kita dan lambung kita itu udah terbiasa mekar. Setiap lambung orang itu kan kalau sama umurnya itu kan sama ya. Nggak mungkin beda ininya. Cuman melarnya itu yang berbeda. Kita udah terbiasa orang gendut itu udah terbiasa melarnya misalnya segini gitu. Nah,
kalau misalnya kita makan cuma segini, melannya segini, itu kayak kurang, masih kurang. Rasa lapar banget ya. Dan mulut kita itu tetap terasa pengen makan gitu loh. Kayak pernah kamu makan makanan asin gitu kan, pengen makan lagi gitu. Iya, nagih ya. Nagih. Nah, itu orang gendut, bahkan orang gendut pun setelah udah makan, ditawarin makan lagi udah kenyang, itu tetap makan. Karena kayak aduh ini makanan enak, sayang untuk dilewatkan. Nalurinya gitu. Waktu itu ya. Itu aku sering kayak gitu banget. Makanya aku walaupun sekenyang apapun, misalnya ada jajan di sini nih, aku makan tetap. Jadi karena ya aku nggak kepikiran kenyang atau enggak, masih sisa kenapa nggak dimakan? Gitu. Iya, kayak gitu. Nah kalau misalnya orang kurus itu beda lagi. Kalau orang kurus udah kenyang, dikasih makanan apapun, seenak apapun, semahal apapun, nggak akan makan. Benar, itu aku. Iya. Karena ya itu memang udah misalnya dia misalnya nggak melar ya, cuman lambungnya segini, ya udah segini aja udah kenyang gitu. Nah itu kebiasaannya. Oke, jadi menyadari kebugaran. Jadi aku gitu. Udah mulai, udah deh aku lanjutin aja makan dikit-dikit gitu. Aku kontrol makanannya, kurus. Jadi alhamdulillah 65 gitu kan. Nah 65 aku juga coba untuk olahraga. Itu nggak ada olahraga itu, nggak pakai olahraga. Apanya? Ya, yang selama itu ya. Berarti ngontrol di makanan doang. Ngontrol di makanan doang dan memang tipis-tipis juga nggak pernah sama sekali. Mungkin skipping atau nggak? Skipping. Karena aku suka banget skipping. Aku lari nggak terlalu suka. Nah skipping gitu. Udah habis itu sekarang aku mulai coba deh Bismillah aku nyoba badanku agak dibagusin gitu kan. Karena memang baju-baju di OL Shop itu kan bagus banget gitu. Karena apa? Modelnya bagus, badannya bagus modelnya. Ya cewek-cewek pasti badannya bagus, ketika dipakai kok beda gitu kan. Nah itu karena ya modelnya shop itu bagus, menarik badannya gitu. Juga bagus, badannya pas. Jadi makanya baju-baju di sana itu kelihatan fit dan bagus gitu. Ketika dipakai loh kok beda. Promosinya gitu. Emang begitu. Ya makanya itu, karena gitu makanya aku mikir udah deh badanku kayaknya harus dibagusin dulu, baru nanti beli baju-baju yang lain. Dan baju-bajuku semuanya ini baru semuanya harus M. Karena bajuku semuanya M sekarang, nggak ada. Jadi baju-bajuku yang XXL kayak gitu, aku ngomong sama mamaku, mah ini aku kecilin, nggak usah nanti juga gendut lagi. Dia bilang gitu kan. Mamaku jadi mikir, ya udah terserah. Jadi bajuku yang yang XXL itu di 2 lemari itu ya udah diemin. Jadi bajuku itu baru semuanya M gitu, harus M. Tapi pernah nggak sih waktu gimana ya? Kadang orang itu selalu mengkritik kita ya, terutama dalam masalah badan. Sampai saat ini pun masih banyak kayak gitu. Pernah nggak sih dapat komentar-komentar negatif tentang body shaming kayak gitu? Ya kalau masalah body shaming mungkin aku mungkin nggak tahu ya, kebanyakan cowok mungkin ya. Cowok body shaming ya hal biasa gitu kan. Apalagi ya kita juga sebagai bercandaan aja gitu. Tapi aku ya dulu aku bahkan dijuluki sebagai gembul. Itu. Gembul karena aku gendut banget kayak gitu. Emang beneran ya? Ada nanti fotonya di sini. Itu zaman SMA apa zaman kuliah? Mulai gendutnya SMA kelas 2. Ya sebelumnya itu masih gendut biasa lah gitu kan, gendut biasa. Gitu. Tapi mulai ngerasa aku mulai ngerasa ketika banyak kesejahteraan, banyak fasilitas, banyak nyaman ya. gitu. Tempatnya ber-AC, duduk aja dikasih makan, setelah itu kerjanya tanda tangan doang gitu. Nah, itu udah mulai ngerasa mulai gendut gitu. Ya dari itu ya body shaming pastinya ada gitu kan. Banyak yang mau sama ini gembul gitu. Bahkan jangankan teman lah gitu. Keluarga sendiri itu juga ada gitu. Jadi dan aku mikir misalnya aku pas makan ya, pas ketika itu gendut ya, pas makan dikit gitu, makan kacang. Sam lari gitu kayak lari-lari gitu loh, masa makan terus. Aku baru makan nih gitu. Nah, padahal itu ditawarin, Sam ini ada kacang gitu. Iya. Basa-basi dulu. Aku kasih makan ini gitu. Sam lari-lari gitu loh, jangan makan-makan terus aku. Jadi aku mikir ya udahlah. Nah ketika aku dulu aku sempet terlalu kurus. Terlalu kurus itu maksudnya terlalu jauh aku tidak ngontrol makannya. Ya? Jadi sekitar 62-an gitu. 62 itu udah termasuk kurus banget sih. Nah, ketika 62 itu saudaraku bilang kayak gini, "Sam, jangan terlalu kurus gitu loh, jelek nanti," gitu kan. Kalau misalnya kamu kurus padahal keluarga kita nggak terlalu kurus-kurus amat gitu, nanti saya coret kakak gitu. Gitu lah. Nah, Bercanda ya. Jadi takutnya
terlalu kurus dah. Jadi itu pasti body shaming pasti tetap ada. Itu bahkan kita nggak menyadari body shaming, itu kita udah merasa body shaming. Itu banyak sekali kasus-kasus sekarang yang dia mikirnya itu bercanda, tapi itu adalah bagian dari body shaming, dan itu yang sering banget kita sadarin gitu loh. Bahkan anak-anak kecil zaman sekarang itu udah sering melakukan kayak gitu. Ini penting banget nih mengedukasikan kayak gitu. Kayak misalnya kita ketemu sama teman kita gitu, kok tambah itu udah mulai ya, kok tambah gitu kan ya. Jadi itu ya tidak itu kan kayak udah naluri orang pengen ngomong gitu kan. Iya, ada perubahan gitu lah, bisa dibilang ada refleks kayak gitu. Nah makanya, tapi menurutku masalah gendut atau kurusnya itu kembali lagi pastinya ke dirinya masing-masing gitu loh. Kalau misalnya dia nggak mau body shaming tapi ternyata makannya tetap kayak gitu. Body shaming ternyata masih kurus-kurus aja, nggak pengen mengembangkan dirinya. Itu juga salahnya dia sendiri. Kita tetap menyalahkan orang yang body shaming, tapi kita juga tetap menyalahkan orang yang nggak mau berubah. Itu tetap karena ya sama aja, bisa dibilang kayak gini, kita punya lembaga gitu, lembaganya nggak mau berubah tapi nggak mau diejek, kayak gitu kan. Lembaga kita kita bagus, itu loh lembaganya kotor banget gitu. Ya nggak apa-apa, ini kan kotor, tolong dong jangan ngejek-ngejek ini. Jadi tapi dia nggak nyapu, tapi dia nggak nyapu, nggak benerin, tidak menerima masukan. Gitu. Nah itu kan salahnya dua orang juga kan. Jadi salah ngejek juga salah, dia juga nggak memperbaiki dirinya sendiri, itu juga salah. Jadi menurutku bukan body shamingnya juga yang salah, tapi orangnya harus benar-benar sadar bahwasanya seperti itu juga sebenarnya bukan masalah body shaming ya, yang kurus atau gendutnya gitu. Karena aku belajar tentang kebugaran, tapi intinya itu tentang kesehatan. Nah, orang gendut apakah sering sakit? Belum tentu. Apakah orang kurus sehat terus? Belum tentu juga gitu. Karena ya makanya kita harus meminimalisasi resiko gitu. Jadi meminimalisasi resiko untuk biar nggak terlalu banyak penyakit di dalam tubuh kita kayak gitu. Betul sekali. Dengan cara apa? Dengan mengonsumsi minuman yang enak-enak. Enak versi Mas Hisam nih apa nih lebih suka? Kalau aku lebih buah-buahan sih, maksudnya aku fokus ke buah-buahan kayak emang gitu. Sekarang kan sebenarnya orang mudah cepat gemuk itu karena kelebihan kadar gula ya. Faktornya itu bukan itu, tapi faktor utamanya itu kalori sih. Kalori. Oh, kalori ya. Gulanya itu tidak dicerna di dalam tubuh dan kalori baik, itu jadi di dalamnya ada gula, ada karbo, ada protein. Kalau kelebihan kalori per harinya itu ya tetap gendut gitu loh. Walaupun misalnya kita makan buah-buahan, tapi makan buah-buahannya itu banyak banget, tetap gendut karena kalori yang dihitung, bukan gulanya aja. Misalnya ada makanan yang tanpa gula gitu, tapi karbonya banyak, sama aja gitu. Jadi yang dihitung bukan gula ataupun proteinnya, karbonya, tapi kalorinya. Nah, gitu. Ini bisa sih ya. Kita jadi ngobrolin tentang gizi ya. Aja. Mungkin aku bukan di bidang gizi banget ya, tapi aku mempelajari tentang kebugaran itu. Nah, karena aku sekarang lebih ke kebugaran juga, dan aku juga punya Instagram sendiri, dietinaja.id maksudnya. Itu dietinaja.id itu kayak program diet online gitu. Oh, berarti itu selain olahraga kayak gitu juga ada konsultasi tentang gizi. Apa konsultasi gitu dan juga gizi. Nanti juga kita bantu untuk untuk mengedukasi biar lebih bugar gitu lah. Ya kembali lagi tadi. Berarti intinya gini ya, gemuk atau kurus itu tidak menjamin keduanya itu dalam kondisi sehat ya, ataupun sakit ya itu. Yang paling penting ada kebugaran. Kebugaran gitu. Oke, tapi Mas Hisam sendiri nih, apa yang udah dilaluin dari kecil? Kalau aku mendengar cerita sedikit-sedikit, alhamdulillah cukup bahagia ya bersama ya, alhamdulillah. Cukup bahagia juga, dan maksudnya ya pastinya tetap dukungan orang tua juga gitu, dukungan sekitar, dukungan teman, saudara dan sebagainya. Walaupun mereka banyak kesalahan juga, tapi ujung-ujungnya tetap mau membuat Hisam itu lebih baik kayak gitu. Semuanya pasti, siapa sih yang mau menjatuhkan
orang lain kecuali memang punya niat gitu ya. Nah, tapi pastinya misalnya kita punya tante atau saudara ataupun bude atau Pak Le kayak gitu dan sebagainya, itu pasti pengen saudara-saudaranya itu tetap sukses kayak gitu kan. Walaupun dengan cara apapun dia ngomongnya, dengan cara apapun dia ininya, tetap maksudnya Hisam itu gimana caranya biar lebih bagus gitu. Tapi pastinya ya kembali lagi ke kita sendiri gimana Iya, caranya. mengelola manajemen. Kita harus bisa pintar-pintar manage emosional kita juga Benar. Biar apa-apa yang masuk itu tuh nggak langsung tek, itu jadi negative thinking, jadi overthinking juga kayak gitu. Apa sih cita-cita seorang Hisham yang itu udah dicita-citakan tapi masih belum tercapai? Ya tadi yang aku bilang tadi, aku tetap pengen punya banyak karyawan gitu. Aku pengen banget, maksudnya karyawan yang pastinya enjoy di kerjaannya kayak gitu. Dan selain itu juga aku bisa bantu orang gitu loh untuk karyawan gitu juga. Itu mimpi aku besar banget sih. Maksudnya dengan itu ya punya karyawan dan membantu orang kan nggak harus sukses dulu kan. Nah, jadi aku pengen bantu orang karena apa? Karena banyak banget orang yang membutuhkan di zaman sekarang, apalagi zaman-zaman kayak gini yang orang nggak ngikutin digitalisasi itu akan tergerus gitu. Banyak banget orang di pinggir jalan menjual seperti ini seperti itu. Nah, aku pengen membantu mereka kayak gitu. Itu menurutku nilainya lebih bagus daripada orang yang sukses aja udah selesai gitu. Sukses untuk diri sendiri itu bagus, cuman akan lebih bagus lagi kalau kita mau berbagi lebih benar banyak. Kayak gitu. Makanya ya mungkin kita berdoa semoga kita banyak untuk lebih banyak untuk memberikan rezeki gitu. Karena ya semakin banyak kita ngasih rezeki ya pasti Allah akan memberikan rezeki ke kita gitu kan. Gak mungkin kita miskin banget kita tetap ngasih itu ngasih apa gitu kan. Siapa sih yang menginspirasi Mas Hisam untuk bisa berinisiasi hal kayak gini? Inspirasi itu macam-macam. Maksudnya inspirasi di bidang ini juga beda, inspirasi ini beda. Tapi satu orang yang menginspirasi aku, tapi beliau udah meninggal. Tapi beliau itu menginspirasi hanya kata-kata aja, tapi nggak secara detail. Misalnya kalau tentang tindakan kayak media sosial, konten, terus kebugaran, terus apalagi kita ngomongnya deh. Ya banyak macam, tapi ada satu orang yang benar-benar menginspirasi aku dan aku benar-benar sayang banget beliau udah meninggal kayak gitu. Ya itu dulu guruku Pak Diatul Maskon namanya. Nah itu beliau menginspirasi aku banget walaupun tentang dia ngomong beliau itu guruku, tapi beliau itu di pondok dulu. Nah tapi beliau itu lebih sering kita disapa dulu daripada kita. Jadi kita humble ya beliau ya. Iya, jadi beliau humble banget. Beliau beliau nggak mau ketika itu mahasiswa ya. Mahasiswanya itu nyapa dulu gitu. Harus dosennya dulu yang nyapa. Beliau dosen juga gitu. Jadi misalnya Hisam assalamualaikum. Wah, kita kan jadi waduh, ada dosen nyapa aku gitu kan. Itu jadi kita rasanya kayak bukan risih, kayak gak enak gitu kan. Gak enak kan. Waduh. Oh iya, assalamualaikum gitu. Jadi kita beliau seringnya kayak gitu ke mahasiswa lain juga gitu. Nah, itu beliau dan kata-kata beliau itu bagus banget gitu ya. Itu sih menginspirasi dalam kehidupan aja sih. Oke, ini Mas Hisam boleh tahu nggak sekarang udah usia berapa? Sekitar 25. Masih muda. Ya, alhamdulillah. Nggak juga ya? Nggak tahu ya. Relatif ya. Relatif, masalah itu relatif. Tapi intinya remaja lah gitu, remaja dewasa lah gitu. 25. Mempersiapkan untuk 60 tahun. Mempersiapkan, masih single kan ya? Alhamdulillah masih single. Tapi masih bisa mempersiapkan untuk bagaimana nanti menghadapi hubungan dalam berumah tangga, kayak gitu-gitu. Mempersiapkan nggak sih kalau masih sendiri? Soalnya ini ya, kebetulan kemarin kita sempat melakukan, ya saya ngobrol dan juga survei sedikit gitu, bahwa ternyata banyak sekali laki-laki yang tidak mempersiapkan, atau bukan hanya laki-laki tapi pasangan, kita sebenarnya pasangan yang kurang mempersiapkan ilmu-ilmu dalam
nantinya membersamai dalam kehidupan berumah tangga. Padahal di berumah tangga itu sangat banyak sekali ya ilmu-ilmu kayak gitu. Nah, Mas Hisham sendiri tuh gimana? Mungkin ada kelebihan sama kekurangannya ya. Ketika umur 25 tahun atau di atasnya lah ya, kita bilang orang yang biasanya kan nikah itu di umur berapa sih kan kita juga nggak tahu kan. Tapi biasanya kan ada standar, orang yang membuat standarnya gitu loh. Untuk wah ini teman-temanku banyak yang nikah, harusnya aku nikah. Nah, itu kan kita membuat standar sendiri gitu kan. Nah, negara pun itu kan bukan buat standar, oh sekarang harus nikah, tapi minimal nikah kalau bisa harus di atas umur segini gitu kan. Nah, jadi itu ada minimal. Karena kenapa? Ya itu bukan karena apapun, tapi karena memang udah berbasis penelitian bahwasanya oh ini loh cewek itu udah bagus untuk secara fisik, secara biologis itu udah bagus. Cowok ini juga udah mateng kayak gitu. Itu secara biologis kan. Tapi standar orang untuk bisa nikah itu kan nggak disebutkan di mana-mana. Iya, gitu betul, kan. betul. Nah dari itu ya pastinya di umur aku segini pastinya juga banyak teman-temanku yang udah nikah pastinya kan. Apakah aku merasa juga insecure? Bukan insecure, apakah aku ngerasa salah gitu? Nggak juga. Apakah aku ngerasa benar? Nggak juga gitu loh. Karena kenapa? Karena ya banyak banget temanku yang udah nikah, dia mempunyai banyak masalah lagi gitu loh. Dan kita harus menghadapi itu gitu. Misalnya wah aku udah capek kerja nih, aku nikah aja. Nah nikah pun itu nanti ada masalah-masalah itu selanjutnya gitu. Memindahkan masalah. Bukan memindah, menambah. Nah, menambah masalah gitu. Masalah kita belum selesai, nikah, jadi ada masalah lagi gitu. Dan itu hal wajar. Maksudnya hal yang udah pasti dilakukan gitu. Nggak mungkin nggak ada masalah gitu. Dan masalah itu nggak hanya bisa ditaklukkan dengan uang doang, tapi dengan emosional kita, apakah bisa, terus persiapan biologis, persiapan finansial pastinya, persiapan psikologi juga, itu kita harus persiapkan juga gitu. Aku ngomong ini karena ya aku mempelajari mereka yang udah nikah kayak gitu. Dapat sharing. Dan bisa sharing juga gitu. Oh ternyata setelah nikah kayak gini, oh setelah nikah kayak gitu. Itu menjadikan Mas takut atau ingin berusaha lebih banyak mengetahui dulu? Karena aku pengen, maksudnya jangan sampai pasanganku nanti itu agak maksudnya pasanganku jangan sampai nanti dia terlalu banyak masalah. Jadi masalahku aku selesaiin dulu, baru nanti aku pasangan. Karena apa? Karena ya nanti ada masalah lagi gitu, masalah hal baru. Jadi mending aku selesaiin masalah dikit-dikit, baru nanti aku bisa mulai yang lebih serius kayak gitu. Karena sebenarnya ya perkawinan atau apa namanya? Yang penting pernikahan itu sebenarnya yang sulit itu bukan kita serp atau kita satu pendapat sama si ceweknya, bukan itu. Tapi kita memasangkan dua keluarga ini loh. Kita bisa aja aku misalnya sama si cewek itu oke, enak-enakan, tapi keluarga ternyata berantem. Keluargaku sama keluarga mereka berantem. Itu yang lebih susah. Jadi kalau misalnya cowok sama cewek itu pasti gampang lah, maksudnya cowok sama cewek dalam satu perkumpulan pasti lama-lama suka. Itu udah. Kalau misalnya tuh apa sih weteng tresno ya intinya maksudnya itu udah biologis. Iya benar, kita natural itu naluri itu dibuat seperti itu gitu. Pastinya cowok pasti akan tertarik sama si cewek kebalikannya juga gitu. Walaupun nanti ternyata nggak suka-suka tapi dipaksa suka itu bisa aja. Nah tapi intinya bukan di sana, tapi keluarga mereka, kita berjuang untuk mengakurkan dua keluarga ini biar satu pendapat itu bagaimana, itu yang lebih susah. Itu sih. Nah, jadi ya pastinya nanti kalau aku ada pasangan juga, pastinya nanti juga keluarga-keluarga harus benar-benar oh ya seperti ini. Saling mengenali ya. Saling mengenali, jadi lebih banyak komunikasi, jadi pastinya lebih terbuka gitu untuk masalah-masalah, karena kita nggak bisa pungkiri keluarga pastinya itu termasuk masalah terbesar kita nanti ke depannya kayak gitu, dan pasti bersama kita terus gitu karena keluarga gitu kan. Nah itu sih. Orang tua pernah menanyakan atau tentang hubungannya? Kayak gitu. Belum pernah sama sekali. Sama sekali tidak menyinggung ya. Tidak menyinggung. Jadi be enjoy aja ya. Enjoy aja. Jadi aku mikir, ya udahlah keluarga juga nggak masalah juga, karena memang
orang tahu lebih tahu kita kan bahwasanya oh Hisam ini belum siap kayak gitu. Maksudnya oh Hisam ini masih belum ke arah sana, masih cari apa namanya pengalaman dulu gitu, cari ini juga. Dan aku juga mikir iya aku kalau maksa nikah itu nanti pasti ada kayak gimana gitu. Contohnya misalnya cowok harus bisa memperbaiki genteng. Nah, aku nggak bisa memperbaiki genteng gitu kan. Nah, apakah aku harus belajar? Ya maksudnya ya pasti masalah rumah tangga itu complicated dan kita nggak bisa semuanya menguasai. Iya, gitu. Dan menurutku kayak misalnya, cewek harus bisa masak gitu, cowok harus bisa naik genteng. Menurutku enggak, itu bukan masalah tentang gender, tapi itu masalah keluarga gitu. Kedua orang tua itu harus mensupport satu sama lain kayak gitu. Sama halnya kayak pengasuhan ya. Pengasuhan itu kadang kan ada ya banyak laki-laki itu yang berpikir kalau pengasuhan itu seorang perempuan, seorang ibu gitu, dan dia hanya fokus untuk cari nafkah kayak gitu kan. Bahkan di Indonesia kan disebut fatherless. Iya, fatherless. Gitu kan kayak gitu. Itu hal-hal kayak gitu juga harus diperhatikan. Si cowok itu juga untuk pengasuhan ya bukan berarti cowok harus ngasuh terus juga salah juga, karena pasti si bayi itu pasti butuh banget yang namanya ibu itu kan, itu udah pasti gitu. Cuman si cowok jangan sampai tutup mata tentang pengasuhan kayak gitu. Kita harus terbuka, cara pengasuhan gimana sih, minimal cara ganti popok bayi gimana gitu kan. Walaupun aku belum nikah, aku udah belajar ganti popok gitu. Jadi makanya ini hal yang pasti aku lakukan kayak gitu. Masalah punya anak atau enggaknya itu ya masalah Allah aja ya. Tapi intinya kita mempersiapkan aja gitu kan. Nanti ke depannya kayak gitu. Jadi ya intinya ya memang cowok itu pasti tugas utamanya mencari nafkah. Tapi kan itu tugas utama. Tugas yang lain masih banyak. Nah, itu sih maksudnya yang aku persiapkan yang lain kayak gitu. Oke, thank you banget nih, udah banyak banget ngobrol. Kita banyak banget ya yang diobrolin kayak gitu. Ya mudah-mudahan iya, mencari-mencari mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini ya ada manfaat dan ada hal-hal yang bisa di-sharingkan di Tutur Mama. Karena emang Tutur Mama ini medianya bertutur gitu ya. Tapi gitu. Bukan mama. Makanya ini beda banget kan, kita menghadirkan insya Allah jadi calon bapak ya. Amin, itu aja sih. Mungkin sebelum kita full tutup ya, biasanya setiap tamu yang kita udah di sini kita minta untuk memberikan bukan kesimpulan tetapi tutur-tutur yang bisa memberikan sedikit kebermanfaatan atau menjadi reminder minimal diri kita lah kayak gitu. Iya. Orang lain boleh memberikan nasihat, memberikan kritik, memberikan saran, tapi yang paling penting itu adalah kita harus memperbaiki diri, harus jadi kita sendiri. Jadi apapun walaupun kita menurut mereka jelek, tapi jadi diri sendiri itu lebih baik. Nggak usah di-compare orang lain, nggak usah dilihat orang lain, menurut orang lain itu baik, tapi jadi diri sendiri itu lebih baik. Itu aja sih. Caranya, ini jadi aku nanya lagi nih, menarik soalnya. Jadi diri sendiri itu juga perlu rasa percaya diri yang tinggi loh. Pasti. Karena percaya diri dengan semua menurutku apapun introvert atau extrovert ya, itu nggak ada hubungannya, karena percaya diri itu hal yang wajib dilakukan. Karena aku nggak percaya diri, ya itu tantanganmu gitu loh. Itu tantangannya. Makanya harus percaya diri dengan diri kita sendiri. Apakah kita menurut orang lain salah, menurut orang lain baik, itu urusan lain. Nah, yang penting kita harus percaya diri sendiri, jadi diri sendiri. Yang pasti tetap ada batas-batasnya, batas-batas syariat dan lain, batas tentang negara dan lain sebagainya. Intinya jadi diri sendiri gitu sih. Oke, tepuk tangan. Makasih sekali lagi. Ya, sampai bertemu lagi. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Jangan sungkan, jangan kapok juga datang di sini. Ya, memang kita masih sangat sederhana. Doain kita ya bisa terus berkembang. Amin. Syukur nanti sama partnernya siapa tadi yang di inisialnya? Inisialnya Evan sih. Iya. Oke ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.